Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kami akan menyampaikan ceramah Ramadan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu Lailah dan Al-Qadar. Menurut bahasa, Laila bisa diartikan dengan malam, juga bisa diartikan dengan hitam atau gelap. Malam dalam pengertian ulama Sunni adalah ketika matahari mulai terbenam sampai masuknya waktu fajar atau subuh. Sedangkan ulama Syiah menyebut malam ketika matahari tenggelam munculnya awan merah, kemudian awan merah tersebut hilang sampai masuknya waktu fajar atau subuh. Dengan demikian ada perbedaan waktu, perbedaan pemahaman di dalam mengertikan kata malam ini antara ulama Syiah dengan ulama Sunni atau mazhab Syiah dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Perbedaan pemahaman ini membuat saudara kita yang bermazhab Syiah ketika berbuka puasa injo lata jampai sakgena lanyak awan merah atau mega merah yang muncul bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Dari yang pasar muallo dari awan merah
dari awan meja yang muncul, dan ketika awan merah tersebut mulai hilang, kalau mau dijanjang, maka pada saat itulah baru memasuki waktu malam menurut pemahaman atau pendapat dari saudara kita yang bermadzhab Syiah. Sehingga ketika mereka berbuka lebih lambat dibandingkan kita. Di Ampasara Muallah, matahari sudah terbenam, maka kita bisa langsung berbuka. Tetapi saudara kita yang bermadzhab Syiah ini tajangi sagena palanya awami ganjil. Tetapi mereka sama di dalam dasar ayat pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-187, wa atimus syiyam ilal lail, dan sempurnakanlah puasamu sampai malam. Kemudian kata qadar ini menurut ahli tafsir mempunyai 4 arti. Yang pertama, qadar bisa berarti penetapan atau hukum. Mengapa dikatakan sebagai malam penetapan? Karena pada malam tersebut Allah menetapkan segala sesuatu yang berurusan dengan makhluknya dalam setahun, baik itu rezeki, ajal, jodoh, dan lain-lain. Kemudian qadar bisa diartikan dengan pengaturan. Mengapa qadar diartikan dengan pengaturan? Pada malam turunnya Lailatul Qadar itu Allah mengatur strategi perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika dia berdakwah mengajak umat manusia untuk mencari keselamatan dunia akhirat. Kemudian yang ketiga, qadar juga diartikan dengan kemuliaan. Malam Al-Qadar itu memang adalah suatu malam yang mulia, dan kemuliaannya bertambah dengan diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia dan diturunkan untuk umat manusia keseluruhan. Yang keempat, qadar bisa diartikan dengan sempit, karena pada malam Al-Qadar tersebut malaikat turun ke bumi, dan saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi, dunia ini terasa sempit.
sehingga Al-Qadar ini bisa diartikan dengan sempit. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadar bila kita ibaratkan, maka dia adalah tamu yang sangat istimewa. Ketika seorang tamu berkunjung ke tempat kita, tamu yang istimewa, tamu yang agung, maka setiap orang pasti ingin bertemu dengan tamu istimewa tersebut. Diteri silajara ampa rie tamu tah tubat telau di Jakarta ataukah tubat turi provinsi, gubernur ataukah menteri, presiden dan wakil presiden yang kita anggap sebagai tamu istimewa atau tamu agung, maka pasti setiap orang ingin berjabat tangan, ingin mendatangi, ingin berjumpa dengan tamu istimewa tersebut. Tetapi tentu saja tamu agung ini tidak mungkin bisa mendatangi semua orang, meskipun setiap orang ingin atau mengharapkan tamu istimewa itu mendatanginya. Siapa saja yang akan didatangi oleh Lailatul Qadar? Ketika kita semua menginginkan hal itu, tetapi Al-Quran dan Sunnah Nabi menjelaskan bahwa yang ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Lailatul Qadar adalah mereka yang sudah mempersiapkan dirinya, mempersiapkan lahir dan batinnya mulai awal Ramadan sampai selesainya Ramadan. Orang yang sudah mempersiapkan lahir dan batinnya pasti tidak akan menyia-nyiakan setiap waktu, setiap kesempatan untuk mengisi bulan Ramadan dengan ibadah sebanyak mungkin. Galeri hatuna japa tumbuh puasa, narajingi beribadah, tetapi awal Ramadan sampai selesainya Ramadan, bahkan ketika memasuki likur-likur akhir bulan Ramadan, yaitu 10 malam terakhir, mereka yang menghendaki bertemu dengan Lailatul Qadar pasti akan semakin meningkatkan ibadahnya. Karena memang Nabi kita di dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu di likur-likur akhir bulan Ramadan. Dan lebih jelas lagi, beliau mengatakan, carilah di malam-malam ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Ada hadis yang lain dari Ibnu Umar, beliau mengatakan bahwa
kalau di antara kalian ada yang karena kondisinya tidak memungkinkan untuk menunggu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, apa pirasa imangan lasa'rin atau gelebaji kasiakna, maka hendaklah dia berusaha pada 7 malam terakhir bulan Ramadan, mulai dari malam 23. Dari hadis Nabi ini yang menjelaskan kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu turun pada likur-likur akhir bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil, maka sebagian ulama berpendapat bahwa turunnya Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27 Ramadan. Dengan berpedoman pada pendapat ini, maka sebagian negara, terutama di Timur Tengah, ketika merayakan peringatan Nuzulul Quran, itu mereka memperingatinya pada malam yang ke-27 Ramadan. Ini sisalah kita di Indonesia. Kita memperingati malam Nuzulul Quran itu 17 Ramadan, malam 17 Ramadan, sedangkan negara-negara di Timur Tengah memperingati malam Nuzulul Quran adalah pada malam 27 Ramadan, karena mereka berpedoman pada hadis yang mengatakan carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil, dan mereka berpatokan pada malam yang ke-27 Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, mengapa Lailatul Qadar ini sangat ditunggu kehadirannya? Apa kehebatan dari Lailatul Qadar ini? Ulama tafsir berpendapat bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran ketika dibarengi dengan kalimat wa ma adraka, maka menunjukkan suatu kehebatan atau suatu peristiwa yang luar biasa. Ampari lalan di Quran, ayat yang di situ terdapat kalimat wa ma adraka berarti drie peristiwa yang luar biasa. Allah jelaskan Al-Quran maramai ridite. Apakah tentang hari kiamat? Apakah tentang surga atau neraka? Kita bisa melihat contoh ayat yang berbicara tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Hari kiamat, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Hari kiamat ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa hebatnya. Karena itu Allah menggambarkannya di dalam Al-Quran dengan menggunakan kata wa ma adraka.
tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Demikian halnya ketika Al-Quran berbicara tentang masalah surga atau neraka. Wa ma adraka ma illiyin. Tahukah kamu apakah illiyin itu? Pemirsa yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan atau berbicara tentang Lailatul Qadar, maka Allah menggunakan kalimat wa ma adraka ma Lailatul Qadar pada ayat yang kedua. Apa kehebatan dari Lailatul Qadar itu? Dijelaskan pada ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama tafsir berpendapat tentang ayat ini bahwa kata lebih baik daripada 1000 bulan pada angka 1000 ini, maka jangan kita memahami bahwa itu adalah mutlak angka di atas 999 dan di bawah 1001. Sama halnya ketika berbicara tentang sedekah, maka Al-Quran menggunakan angka 7. Tetapi itu bukanlah mutlak angka yang berada di atas angka 6 dan di bawah angka 8. Angka 1000, angka 7 itu adalah untuk memudahkan pemahaman kita dalam kaitannya dengan Lailatul Qadar. Ketika Al-Quran menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, tetapi pada hakikatnya kebaikannya jauh melebihi daripada 1000 bulan. Al-Quran menggunakan angka 1000 itu hanya untuk menggambarkan bahwa kebaikannya adalah banyak sekali. Tetapi kalau Allah yang memberikan gambaran seperti itu, maka itu menunjukkan dia mempunyai kelebihan, kemuliaan atau kebaikan yang jauh lebih banyak dari apa yang telah disebutkan pada ayat itu. Bisa berpuluh ribu kali, karena kemurahan Allah atau kekayaan Allah itu tidak terbatas. Amba karena Allah Ta'ala arah ibalasa serendi perbuatan yang baik, maka geler iste sagenariapa batasan balasan tersebut. Jadi Allah memberikan gambaran tentang angka 1000 supaya kita dengan mudah bisa memahami tentang kemuliaan daripada Lailatul Qadar tersebut. Ayat berikutnya
tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kehebatan lainnya adalah karena pada malam itu malaikat turun ke bumi. Juga di dalam ayat itu disebutkan beserta malaikat Jibril dengan kata waruh untuk membantu menyelesaikan urusan, untuk membantu mengatur urusan mereka yang bertemu Lailatul Qadar, mereka yang beribadah dengan bersungguh-sungguh pada malam tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah dan malaikat sudah mengatur urusan bagi siapa saja yang beribadah dengan sungguh-sungguh pada Lailatul Qadar itu, dan mereka dijanjikan keselamatan sampai masuk waktu fajar. Tetapi ada yang menafsirkan ayat ini dengan keselamatan sampai akhir hidup mereka, bahkan sampai hari kemudian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar? Dari hadis Nabi dan ayat Al-Quran tidak menjelaskan sedikit pun tentang tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar tersebut. Jadi tidak ayat, tidak hadisi, nuda tahu. Parikna tandra-tandrana apalah turumu Lailatul Qadar. Sehingga dengan demikian maka kita gelikikul lepatan bahwa ribangia turumu Lailatul Qadar karena tanda-tandana apapun ni, apalagi hanya berdasarkan tanda-tanda alam. Biasa dari pendapat di terisi ajaran ini lakua ampa turumu Lailatul Qadar bangina maka ngisalak nentu ampalambuak muallo maka mata lonjo asipulei tu siri-siri ambua saloi ampai at-ta'ra sinarakna lonjo. Ini tentunya adalah pendapat yang tidak berdasar sama sekali. Sebab apa? Ampa masalah alam sekitar kita atau cuaca injo mulai balik biasa agak ramai, biasa tongi balu sinarakna balu pakaran Allah, dan itu mempengaruhi terbitnya atau cahaya matahari di pagi hari. Karena tidak ada tanda-tanda yang pasti yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, maka tentunya kita hanya berpatokan bahwa ketika orang mendapatkan atau bertemu Lailatul Qadar, maka ciri-ciri yang didapatkan oleh orang tersebut itu bisa kita lihat ketika selesai bulan Ramadan. Apa ciri-cirinya? Bahwa orang
yang bertemu dengan Lailatul Qadar di dalam kehidupan kesehariannya, dia selalu dilindungi oleh malaikat, dalam pengertian bahwa ketika dia menjalani kehidupan ini, maka apa-apa yang dilakukannya atau apapun yang diucapkannya itu akan selalu diarahkan oleh malaikat. Berarti si konjo giok-giokna atau pau-pauna itu akan senantiasa mengarah kepada kebaikan. Kalau orang tersebut kelakuannya, ucapannya senantiasa mengarah kepada kebaikan, maka hal inilah yang akan membuat dia mendapatkan keselamatan, baik ketika di dunia, bahkan ketika dia wafat atau meninggal dunia, dan bahkan sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah Ramadan kita pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.